Ini hasil catatan saya kisaran 3 tahun yang lalu ya. Kondisinya masih bagus kalau dilihat dari clearnya. Kebetulan yang punya juga rawat orangnya. Terus ini mau direpaint ulang karena ini ada bekas jatuh. Orangnya mintanya full sekalian ditembak lagi seperti gini. Untuk proses pengerjaannya nanti kita jelaskan sambil jalannya. Untuk warna dulu ini pakai warna black mica, tapi kita akan coba buat lagi, tapi sedikit kita modifikasi ya seperti black mica tapi lebih kuat di partikelnya supaya ada bias seperti warna black chrome. Oke, langsung saja kita buat langsung saja kita kerjakan. Oke, sudah langsung terbongkar dan langsung kita sortir ya, mana-mana yang terdapat bagian lecet. Ini yang kita prioritaskan untuk sandingnya. Jadi kalau yang lainnya nanti cukup amplas grade 600 itu sudah bisa membuat guratannya bagus. Jadi supaya catnya itu bisa bonding, grade 600 sudah bondingnya sudah bagus ya. Terus kenapa pakai grade 600? Supaya guratannya nggak terlalu dalam. Otomatis cat yang akan kita lapiskan di atasnya tentunya akan tipis. Jadi kalau guratannya dalam kan biasanya untuk menutupi guratan bekas amplas itu harus catnya tebal. Nah, kerugian dari cat tebal adalah satu absorb, yang kedua bahan boros. Jadi asal gridnya sudah rapi, nggak terlalu dalam, ukuran 600 itu sudah bisa aplikasi cat di atasnya dengan tipis. Oke, untuk yang ini kita prioritaskan, kita hilangi guratannya. Kalau bisa usahakan tanpa kita harus debel ya, supaya proses pekerjaannya lebih cepat. Oke, dan supaya lebih cepat kita pakai sander aja ya. Untuk kondisi seperti gini bisa teman-teman mungkin mulai dari ukuran amplas grade 120, jadi agak kasar hanya pada bagian yang rusaknya. Grade 120 kemudian disambut dengan grade 240, kemudian setelah 240 langsung 400 bisa. Tapi ini aku pakai 240 karena goresannya nggak terlalu dalam, jadi supaya pekerjaannya lebih ringkes. Kalau goresannya dalam ya pakai 120. Ada beberapa titik yang dalamnya berlebih, misalkan kita mau buat rata, takutnya nanti merubah bentuk dari model awalnya media. Kalau aku supaya lebih cepat ya tak mainan aja, apa itu namanya, lip serbaguna, hanya pada bagian titik-titik yang dalam dan kecil ya, nggak terlalu lebar. Ini prosesnya lebih cepat, ini kita tungguin paling tidak 3 menit 2 menit, atau kita panasi sebentar pakai api atau biasanya dari rokok aku, dia sudah bisa disanding lagi. Ini dari 240 tadi belum saya balen ke 400, sudah saya ginikan, tinggal menunggu ini kering, kita bisa sanding lagi bagian panel yang lain yang masih memerlukan proses amplas grade yang sama, grade di 240 ya. Ini masih bisa kayak 240. Jadi sepertinya nggak perlu dikasih lem. Ganti lagi panel yang nomor 3. Kalau teman-teman nggak ada sander ya pakai amplas kayu, terus kasih blok seperti video sebelumnya ya, itu juga bisa.
cuman prosesnya sedikit agak lama gitu aja. Oke, bekas kita lem ini langsung saja kita amplas 240 tipis, nanti baru naik ke 400. Nah begini pori-porinya dia sudah nutup. Ini kelebihannya mengerjakan media ABS ya, pekerjaan prosesnya lebih cepat. Tapi kalau teman-teman plat dempul yang mana memerlukan dempul, kalau sudah ada lapisan dempul jangan pakai lem serbaguna ya, karena tingkat kepadatan kerapatan pori-porinya lem serbaguna itu lebih rapat daripada dempul. Jadi kalau ada yang lubang kecil-kecil misalkan di bekas dempulan ya harus didempul lagi, jangan ditetesi lem Korea. Itu nanti kepadatannya akan beda. Kalau kita tembak itu mesti yang bekas lem Korea dia akan lebih mengkilap. Kalau yang area yang pinggirnya yang dempulan itu biasanya akan kelihatan berpori-pori agak kasar gitu. Oke, berikutnya langsung kita ganti 400. Ini 400 nya teman-teman. Kalau nggak ada sanding block sander ya pakai blok. Caranya itu seperti di video-video yang lalu, pakai hand block. Untuk 400 nya kita buat agak melebar ke samping ya, dari area yang luka, supaya duratan amplas yang kasarnya itu tercover, tertutup oleh duratan amplas 400. Udah gini cukup, baru nanti kita tembak aja pada bagian yang ini. Kalau aku ketika mendapati panel yang seperti gini, ini nggak aku epoksi, nggak, karena belum ada media dempulnya. Tapi kalau mau diepoksi teman-teman juga bisa. Biasanya aku carikan cat PU yang sisa. Jadi cat PU yang sisa yang sudah kita aduk bekas ngecat itu kan, kita tembakkan ke sini. Kenapa? Karena dia kecepatan untuk goreng dia lebih. Terus yang keduanya dia sudah mampu untuk ngover bekas seperti sambungan-sambungannya area yang ini ya, yang kebuka ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai cat NC itu juga bisa, tapi dia proses keringnya lebih lama. Mendingannya pakai epoksi aja yang PU tipis hanya pada area sini. Tapi kalau mau pengen instan cepat, karena ini nggak ada dempulnya, pakai cat PU juga bisa. Kita balen pakai 600 sedikit melebar, baru kita tembak cat PU pada area yang sini aja ya, supaya nanti pekerjaannya lebih cepat. Jadi saya setting hanya pada bagian yang area ini, kemudian nanti saya cover dengan sisa cat PU yang hanya area sini. Baru setelah nanti kita tercover, tertutup sambungan catnya ini pakai cat yang PU atau mungkin pakai epoxy PU juga bisa. Baru kita shading semuanya dengan amplas grade 600 semua, baru pakai grade 600. Oh iya, ini tadi 400 yang bekas. 400 yang bekas kan gridnya sudah nggak terlalu kasar ya. Jadi resiko untuk kritik pada area sambungan tentu akan lebih kecil. Tuh. Kalau thinner biasanya pakai thinner yang biasa aja, bukan thinner PU. Kalau untuk tahapan seperti gini supaya reaksinya nggak terlalu berlebih. Karena thinner ini kalau PU biasanya kan keras ya, dia agak keras reaksinya. Biasanya memang sering terjadi risiko kriting meskipun kecil. Ya mesti antisipasinya gampang aja sebenarnya. Tungguin sampai kering, ampas tipis, area keritingnya tembak lagi, itu juga sudah bisa. Ini yang sering mendapati keriting. Yang penting kuncinya jangan main terlalu becek ketika mendapati pekerjaan yang seperti gini. Catnya jangan terlalu encer itu loh. Nembaknya juga harus bertahap. Tapi kalau sudah bisa nembak langsung agak tebel, terus drop partikelnya bisa main kering, itu yo lebih bagus lagi. Ini langsung aja kita tembak. Ini aku main pressure agak tinggi ya, paling sekitaran di 30 lebih lah untuk PSI nya. Terus untuk pattern tak buat agak sempit supaya fokus pada area yang ini. Terus ini bekas cat PU, kemarin nembak warna nardo grey, disekupi terus minta warnanya ini, kebetulan catnya itu sisa cat PU. Nah nembaknya seperti gini. Ini untuk menghindari resiko keriting. Tembakan pertama, misalkan teman-teman pakai epoxy itu lebih bagus, cuman karena ini ya saya males kalau epoxy ini adukannya ya,
spregan itu juga lengket. Nah gini, jadi ini cukup main jari tengah seperti yang di TikTok kemarin ya. Kenapa alasannya aku pakai spregan ini ketika dapat pekerjaan yang banyak, terus pengen cepat supaya nggak capek, terus enak untuk main seperti gini. Kemarin kebetulan aku juga blendingnya nyelambur, bekas warna canditune tembak aku terus jatuh, hanya di blending pada bagian yang rusaknya saja menggunakan teknik seperti gini, jadi supaya enggak catnya belang, sambungannya bagus gitu. Terus tembakannya juga tetap kering, enggak basah. Ini kan tembaknya kering, enggak keriting, terus cepet kering. Kalau misalkan pakai epoksi nembaknya gitu juga, jangan direndam, jangan. Kalau direndam ya nanti area batasannya ini mesti tebel. Satu, yang kedua tembakannya becek. Kalau tembakannya becek, lagi-lagi resiko untuk keriting itu lebih besar. Dah, ini mesti nggak aman, nggak keriting. Thinner yang tak pakai thinner yang biasa. Oke, sambil nunggu media ini kering, ya kan, wis aman toh, cepet toh, nggak keriting. Kuncinya ada pada sanding amplas, grade-nya yang bertahap supaya hindari keriting loh ya. Dan juga teknik tembaknya kita bisa main kering. Jadi sambil nunggu media ini kering, kita sudah bisa sambil mengerjakan media yang nggak ada bekas lukanya. Jadi proses pekerjaannya akan cepet banget. Terus untuk grade amplas, media yang aman itu pakai 600. Kebetulan di sini amplas yang ada ini, aku pakai grade 600 sudah lumayan. Sebenarnya lebih bagus lagi 800, tapi yo lama amplasnya. Ini area yang kemarin kita blending, nggak gosong pada sambungannya, ini rusaknya pada bagian tengah, jatuh. Terus ini bagian atas ini, tembak clearnya sebijian memang, cuman untuk catnya hanya pada bagian yang sini. Teknik nembaknya yang seperti tadi. Ini areanya sini kemarin, tengah, sambungannya nggak kelihatan tuh. Lebih susah blending area yang kecil seperti ini dengan warna canditune. Teknik nembak yang harus diperhatikan, main jarinya, main tembakannya supaya nggak belang. Oke, lanjut saya amplas dulu. Oke, ini setelah diamplas grade 600 ya semuanya. 600 itu masih basah. Jadi seperti ini. Ini kalau seperti gini, ini nanti catnya bisa tipis. Jadi absorbnya sedikit, ya kan? Nanti misalkan mau ngecat lagi, misalkan warna ini bosen terus ganti warna lagi, kita nggak repot-repot untuk ngupas catnya. Ada yang kemarin aerok itu sampai 5 kali ya. Aerok ini 5 kali kucat di sini, bodinya tetap ini terus. Dan kita nggak pernah pakai epoksi, bisa ngatur ketebalan ya. 5 kali tanpa dikupas ya masih bagus, masih layak catnya. Oke, kalau cat tetap usahakan tipis, kalau clear kalau bisa ya tebalnya tebal ideal gitu. Oke, langsung saja kita apa itu namanya? Catnya, ini cat warna hitam. Teman-teman bisa menggunakan jet black atau super black yang hitamnya hitam pekat ya, untuk membuat efek black mica, tapi nanti supaya kelihatan agak ada bias chrome-nya di sini. Pearl white-nya mutiara putihnya sedikit agak banyak daripada yang mutiara yang lainnya ya. Kemudian violet dikit aja, terus blue dikit aja juga. Kalau kebanyakan nanti jadinya seperti moonlight. Hijaunya dikit juga, terus red. Yang nggak saya pakai di sini mutiara emas. Setelah beberapa kali percobaan, kalau warna emas itu kurang gitu loh untuk saya, efek ke crop-nya kurang dapat. Nah seperti gini, ini wis koyok black mica tapi dia lebih ngeflash sedikit ya. Oke, berikutnya kita tambahi thinner karena medianya sudah pernah dideko, terus permukaannya juga sudah licin, karena gat yang amplasnya kita pakai juga sudah ideal ya, ideal. Jadi kita mainnya cek encer tipis saja, nanti apa itu bekas guratan dari amplasnya sudah nutup. Terus media-media yang tadi kita apa itu namanya yang terluka,
Itu biasanya kalau saya dulukan ya, jadi saya dulukan pada area yang gitu aja supaya apa, supaya nanti misalkan dilapis di layer kedua dia keringnya sudah kering-kering ideal. Itu yang kita dulukan, hanya beberapa titik tadi. Oke, ini lumayan buat encer aja, 1:1 lebih ya. Oke, langsung saja kita aplikasikan warna. Oke, settingan tetap mode kering. Karena kita pakai tadi tinternya PU, jadi galaunya tebal, ini aja cukup bertahap aja. Baru ke panel yang berikutnya. Cukup, nanti layer kedua sudah nutup itu. Oke, dan untuk media yang tidak terdapat luka, yang tadi hanya cukup kita ampas dengan amplas grade 600 ya. Untuk media ini kita sangat diuntungkan karena awalnya ini media sudah warna hitam dan kembali minta warna hitam yang sedikit kita modifikasi. Jadi kita diuntungkan dari aplikasi warna yang bisa cukup tipis. Jadi catnya akan lebih irit. Terus yang kedua nanti baik looknya tetap setelah di-clear coat ya. Kalau lapisan tipis ini tentunya akan kelihatan clearnya maknyus, jadi nggak perlu di flow coat pun hasilnya clear coatnya maknyus. Terus ukurannya untuk cat itu bagaimana yo? Kalau ke pribadi seneng lebih cat itu lebih tipis saja, jangan terlalu tebal-tebal. Ukurannya itu sudah cukup menutup dan rata itu sudah cukup. Tapi kalau untuk clear coat ya memang ukurannya harus tebal-tebal ideal, karena clear coat ini kan yang langsung apa itu namanya sebagai proteksi ya, proteksi dari cuaca luar. Jadi kalau cat teman-teman nggak usah tebal-tebal, tipis aja, yang penting cukup nutup dan rata, dilihat sudah enak, nggak ada belang-belang atau mungkin partikel yang tumpang tindih atau bagaimana, langsung saja di clear coat. Jadi jangan terlalu tebal-tebal. Terus untuk resiko jangka panjang dari masalah gelembung-gelembung pada media ABS tentunya akan lebih kecil. Mungkin teman-teman akan sering menjumpai media ABS yang catnya towable, entah itu cat aerosol, NC atau PU. Terus kemudian dijemur panas hujan, jangka panjangnya kan akan mendapati masalah gelembung-gelembung kayak keluar udara gitu ya, kayak model terbakar. Itu karena efek ketebalan di catnya, entah itu catnya atau epoksinya. Kalau media ABS pasti penyakitnya di situ. Saya ada contoh satu motor Aerox yang warna hijau yang kemarin saya upload di TikTok ya. Itu sudah 5 kali dideko di tempat saya, dan semuanya dari awal tidak menggunakan epoksi. Kenapa? Karena saya menghindari resiko itu. Mungkin kalau teman-teman tiap lapisnya pakai epoksi, tentunya 2 kali ngecat aja sudah harus wajib dikupas itu. Tapi kalau kita bisa main cat tanpa epoksi pada media ABS, ya tentunya lapisannya tentu akan bisa tetap tipis gitu. Terus untuk resiko jangka panjang seperti yang tadi saya jelaskan, gelembung-gelembung atau seperti terbakar atau melepuh-melepuh, itu tentunya akan lebih kecil. Ukuran kuat nggak kuat tanpa epoksi itu sebenarnya ada pada grade amplas yang kita gunakan. Supaya bondingnya lebih kuat itu pakai grade amplas bagaimana, terus teknik amplasnya bagaimana, terutama pada pojokan dan pinggiran itu teman-teman yang harus teliti untuk. Oke, ini hasilnya setelah kita tembak, jadi sandingnya belum maghrib tadi pas adzan maghrib udah selesai ya. Habis itu kita tinggal sholat bentar, baru kita lanjut clear coat. Jadi untuk aplikasi clear coat jangan lama-lama teman-teman ya. Saya sering mendapati di aplikasi sebelah TikTok itu banyak kasus clearnya nggak mau nempel ketika sudah selesai kering, kemudian clearnya yang terkelupas, bukan catnya yang terkelupas, bukan, tapi clearnya. Itu permasalahannya ada pada jeda waktu antara aplikasi clear coat dan habis ngecat itu teman-teman mungkin kelamaan. Kalau cat PU ideal, karena di sini cuacanya seharian tadi terik itu, aku paling setengah jam itu langsung naik clear coat. Tapi kalau cat NC yo durasinya sedikit akan saya panjangi. Lihat juga tergantung dari warna, misalkan NC perwarnanya tebel yo
paling enggak 5-6 jam 7 jam. Tapi kalau NC nya tipis aja 3 jam 4 jam sudah bisa naik clear coat. Itu antisipasinya seperti itu. Oke, untuk clear sudah kita siapkan di sini 6300 tadi, udah banding 1. Terus untuk thinnernya kita main TDS saja 17%. Untuk suhu aplikasi masih ideal banget karena di sini panas suasana. Oke, langsung aja kita clear coat. Untuk aplikasi clear coat tetap pakai mode one visit aplikasi ya, yang sudah saya jelaskan kemarin supaya pekerjaannya juga cepat. Kedua, untuk mendapatkan lumer clear yang sekalian jadi satu itu juga supaya flatnya bisa cepat enak dilihat gitu loh. Kalau pakai flash off nanti malah satu kelamaan, resiko untuk terjadi masalah debu, popping, juga jeruan tentunya akan lebih besar resikonya. Terus untuk hasil, teman-teman jangan heran bagi-bagi yang pemula ya, ada clear yang ditembak tiba-tiba tanpa flow coat hasilnya bisa mulus-mulus ya. Memang kuncinya itu tadi ada pada lapisan cat. Kalau catnya bisa main tipis ya kan, meskipun ini bekas media cecetan, tentunya absorb clear coatnya akan sedikit gitu. Saya ini sudah jarang sekali flow coat kecuali kalau model tanam stiker. Nah, nanti ada pekerjaan yang Mio di slide video ini nanti akan saya tampilkan yang memang memerlukan proses flow coat karena ada permintaan dari customer stikernya untuk ditanam gitu. Oke, hasil paginya seperti gini. Tadi malam nggak sempet shot ya, apa itu, nah seperti gini hasilnya. Warnanya ntar kalau udah terpasang, nah ini warnanya gini tapi dia tipis ya, apa itu, lembut ya. Kalau jauh sekilas efeknya kayak chrome, black chrome, sekilas. Apalagi kalau kena sinar yang agak setengah-setengah pencahayaannya, wih jos, kayak black chrome ini. Paling poles hanya pada bagian yang kotor-kotor, dikit-dikit aja boleh sih paling. Ini ada bulu kucing nempel di amplas 1500 yang model blok, nanti dianu sudah bagus. Nah, jos tenan ini. Tadi malam tuh nggak sempat shot karena lanjut apa itu namanya, nah ini warnanya gini, ngerjakan velg kayak black mica tapi dia lebih ngeflash partikelnya karena banyak pakai mutiara putih. Tadi malam tuh nggak sempat nge-shot, langsung ngerjakan velgnya tuh. Oke, langsung kita pasangi hari ini, sehari selesai. Dan ini untuk pekerjaan yang lain sebenarnya NMAX-nya itu ada 3 ya, jadi dalam waktu hitungannya totalnya ya 2 hari sebenarnya, tapi sama masangnya anggaplah 3 hari itu menyelesaikan 3 unit motor plus bongkar plus pasangnya semua. Jadi 3 motor tuh saya kerjakan total full 2 hari, 3 hari sama masang sama bisa kerjakan Mio. Nah yang mode flow coat ini pada Mio ya, ini Mio yang tanam stiker, memang akhirnya tetap ngejar flow coat ya supaya lapisan di atas stikernya lebih tebal untuk clear coatnya. Oke, dan hasilnya seperti gini. Ini yang tadi kita tembak di video ya, untuk partikel seperti gini. Dia dominan lebih gelap karena campurannya hitamnya lebih banyak daripada yang target yang kedua. Ini 3 target ini saya selesaikan dalam waktu 3 hari ya. Kalau ini mutiara putihnya lebih banyak, terus yang cuma saya mainkan cuma 2, mutiara putih sama lembayung biru. Jadi nggak ada ungunya, nggak ada. Mutiara putih, lembayung biru sama hitam. Jadi seperti gini warnanya, lebih cerah, flash efek roomnya lebih dapat daripada yang belakang. Kalau yang belakang itu masih bisa dibilang black mica. Terus kalau yang ini mutiara putih sama seperti ini, cuman ini tak kasih ungu. Jadi 3 yang saya mainkan, mutiara putih banyak, mutiara birunya sedikit, mutiara ungunya sedikit aja, terus kemudian hitam. Jadi seperti gini. Ini beda dengan yang itu. Kalau sekilas ya teman-teman mungkin melihatnya sama aja, tapi kalau sudah didekati dia baru kelihatan.
padahal seperti apa. Nah seperti gini, ini beda dari ketiga motor ya. Untuk clear coat 41, ini clear coat 21 semua, yang ini clear coat 41. Gini hasilnya. Untuk kondisi lebih realnya nanti tak jelaskan. Proses maaf CT. Oke. Wes, nah selesai. Iki loh yang kelihatan sedikit ini. Nggak bisa. Teksturnya itu yang jeruannya tuh. Wes dah. Oke.